Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan ya antara Ustadz Zuma versus M M M MMB ya, pendeta MMB. Demikian kaum muslimin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Waalaikumsalam. Ya, jumpa kembali di GCC Jum kesayangan kita semua, Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Polres NTT Maumere yang bernama Meme Bos. Ya, namanya keren juga Meme Bos, tapi jangan disalah artiin ya. Terus kemudian akan berdiskusi dengan gurunda kita Zulkifli M. Abbas Zuma. Topik malam hari ini tentang keselamatan sesuai permintaan M. Abbas. Keselamatan seperti apa? Apakah keselamatan diajarkan di Bible dan seperti keselamatan diajarkan di Al-Quran dan Sunnah? Pembicaranya tentu Mbak Redi udah ada di room atau udah di Zoom. Teman-teman kiranya kalau ada yang mau live silakan live. Untuk pertama kalinya sebagai tamu spesial malam ini, silakan Mas Meme memperkenalkan diri sebelum ke topik. Ini memperkenalkan diri saja atau langsung pembukaan? Ya boleh, langsung memperkenalkan diri pembukaan, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Perkenalkan, saya Meme Bos ya, debaters dari NTT khususnya Maumere ya. Assalamualaikum, assalamualaikum buat saudara sebangsa dan setanah air, khususnya teman-teman Kristen. Seandainya malam ini saya tidak bisa menjawab, bukan berarti Alkitabnya yang salah, tetapi yang salah adalah saya yang tidak giat belajar. Maka itu saya akan jadikan PR dan juga motivasi supaya ke depannya saya lebih baik dan giat belajar untuk memahami Alkitab. Dan juga terima kasih buat yang ini room nama apa nih ya, zoomnya ini? JCC Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Ya, buat JCC Zoom, terima kasih sudah memfasilitasi tempat ya untuk saya dengan saudara saya Zulkifli M. Abbas untuk berdialog ya. Ya, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Mas Meme dari NTT Maumere ya. Betul ya Bang? Ya benar Bang, benar. Terima kasih. Untuk dialog kita malam hari ini dialog santun. Di sini ada 3, tidak boleh menghujat personal, tidak boleh menghujat sesembahan, dan tidak boleh berbicara politik praktis gitu ya. Fokus pada topik keselamatan kedua kitab. Silakan Bang Juma, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli M. Abbas. Teman-teman kadang mengenal saya dengan panggilan Zuma, Bang Zuma. Ya, kalau yang tadi kawan kita itu Meme Bos. Jadi gini, kita berbicara mengenai keselamatan ya. Kalau saya boleh jabarkan bahwa seluruh para nabi yang diutus oleh Allah memang itu mengajarkan keselamatan. Kedatangan para nabi ini mengajarkan keselamatan kepada manusia. Keselamatan yang ditawarkan kemudian oleh para nabi adalah keselamatan absolut. Jadi bukan abu-abu, bukan rekayasa, bukan akal-akalan. Maka karena itulah seluruh utusan Tuhan itu pasti memberikan kunci keselamatan, memberikan cara untuk menemukan keselamatan itu. Di dalam Islam, poin yang kita bahas malam ini tentang keselamatan sesuai dengan permintaan sahabat saya ya, itu adalah hal yang merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua umat manusia. Siapapun itu, apapun agamanya, profesinya seperti apapun, pasti dia konsepnya adalah bagaimana mengharapkan keselamatan itu sendiri. Nah, di dalam Islam,
juga terdapat konsep keselamatan yang kemudian menjadi pedoman, di mana Allah pencipta alam semesta itu menjanjikan dan banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi setiap umat Islam yang taat, nah itu kuncinya di situ. Setiap umat Islam yang taat di sini dalam arti kata mengasihi dirinya, mengasihi sang pencipta alam semesta. Jadi umat Islam yang taat kepada Allah itu akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Dan Allah juga jelas sebagai pencipta alam semesta itu tentu memberikan aturan main, memerintahkan untuk selalu berada di lingkaran keselamatan dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan sebagaimana yang Al-Quran terangkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wala dan seterusnya. Nah, dalil ini menerangkan bahwa kami umat Islam, kita umat Islam itu memiliki kewajiban, ya, memiliki kewajiban di dalam kehidupan. Nah, Allah akan memberikan keselamatan ketika kita selaku ciptaan itu mengikuti aturan mainnya. Jadi diberikan keselamatan di dunia, di akhirat. Nah, keselamatan di dunia dapat dirasakan apabila umat Islam itu mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena ajaran dalam Islam itu merupakan ajaran yang lurus, yang berdasar kepada kemaslahatan manusia. Nah, ini yang ingin saya gambarkan kepada sahabat saya. Jadi para nabi, sekali lagi, para nabi itu datang mengajarkan kepada kaumnya tata cara, pola, kemudian metode untuk mendapatkan keselamatan itu. Di Islam jelas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau mau selamat dalam ajaran agama Islam, maka harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan, kul, katakanlah wahai Muhammad, jika orang-orang, jika manusia semuanya itu ingin selamat, in kuntum tuhibbunallah, dan mereka cinta kepada Allah, maka katakan kepada mereka agar mereka ikut kepadamu. Yuhibbukumullah, maka aku Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, lalu kemudian dikatakan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi intinya di sini bahwa keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu kudu wajib mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik hukum terkait hubungan kepada Allah maupun terkait hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Demikian sementara. Terima kasih Bang Juma, semoga dipahami ya, Mas Mimi Bos dari NPT yang disampaikan oleh Bang Juma. Anda boleh mengulangi kembali seperti apa sih keselamatan di keyakinan Anda? Nanti ada sangkaan berikutnya. Silakan Mas Mimi Bos. Iya. Menurut pemahaman Kristen bahwa keselamatan itu ketika Yesus diutus ke dunia untuk mengajari tentang keselamatan atau membawa kabar baik dari surga, memberitakan Injil, kabar keselamatan itu, mengikuti kehendak Bapa. Mengikuti kehendak Bapa yang sudah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Maka siapapun mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan diselamatkan. Karena Yesus sudah berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku dan akan menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku kembali, aku akan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Yesus sangat menjanjikan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Tetapi bagi agama yang lain, belum saya pahami keselamatan apa yang dijanjikan agama-agama yang lain. Tetapi Yesus di sini sangat menjanjikan, sangat luar biasa. Silakan. Oke, terima kasih Mas Mimi Bos. Bisa ditanggapi Bang Juma, silakan. Baik, jadi seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa seluruh para nabi itu diutus kepada kaumnya untuk kemudian bagaimana bisa menemukan keselamatan itu. Nah, di Islam, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa keselamatan itu bisa didapatkan ketika di dalam kehidupan kita itu ditopang atau dibangun atas 5 dasar yang kemudian Islam menyebutnya dengan rukun.
beriman, percaya pada Allah, pada malaikatnya, dan seterusnya. Ini adalah pondasi yang harus dimiliki oleh orang Islam ketika mereka itu ingin mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya milik Allah. Untuk mendapatkan keselamatan itu, maka Allah kemudian mengutus para utusannya untuk mengajarkan seperti apa kemudian manusia itu bisa selamat. Kalau di dalam pengajaran para nabi, ya, termasuk kepada ajaran Abraham, Musa, dan juga Yesus, ini adalah 3 poin yang perlu kita kaji, ya, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Itu poinnya jelas. Mereka selalu menisbahkan kepada yang mengutus, bahwa tidak ada keselamatan yang bisa diperoleh oleh seseorang kalau tidak berdasar terhadap kehendak yang mengutus mereka ini, yang mengutus Abraham, yang mengutus Musa, yang mengutus Yesus, dan yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kedudukan dari 4 manusia yang saya sebutkan tadi, manusia mulia ini, itu adalah sebagai penjabar. Dialah yang mentafsirkan, merekalah yang menerjemahkan, mereka yang kemudian mengurai apa yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya, ketika di dalam Islam perintah sholat, ya, maka yang mengurai sholat itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu dipahami di sini adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, ada perintah, ya, aqimis sholat, wa'atuz zakah, dan seterusnya. Maka yang menjabarkan perintah ini adalah Rasulullah. Maka dia katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya bahwa ada yang menjadi contoh, ada yang menteorikan, ada yang mempraktekkan. Ketika ada sebuah pedoman yang datang dari langit, turun ke bumi, maka yang mempraktekkannya itu adalah orang yang pertama kali menerima. Seperti ini loh yang Tuhan inginkan. Nah, yang tidak kita dapatkan kemudian, karena kita berbicara perspektif 2 agama, Islam dan Kristen, yang kita tidak temukan kemudian adalah tidak adanya teori dan praktek dari Yesus yang kemudian menjadi perilaku dan tata krama dalam kehidupan keberagamaan sahabat Kristen. Seperti misalnya ibadah hari Minggu, makan babi, tidak sunat, lalu kemudian menyembah kepada manusia. Poin-poin ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi sentralisasi keselamatan bagi teman-teman Kristen menurut iman mereka. Cuman sangat disayangkan, ya, karena hal yang mereka lakukan itu tidak berdasar terhadap teori, lagi-lagi lebih-lebih terhadap praktek. Yang seharusnya menteorikan dan yang mempraktekkan itu adalah Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Oleh karena itulah dialah yang harus mencontohkan seperti apa harusnya orang itu selamat, harus dia yang mencontohkan. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW dilihat oleh kaumnya puasa, dilihat oleh kaumnya zakat, dilihat oleh kaumnya dan seterusnya dalam hal syariah, dalam syariat dan muamalah dan seterusnya. Artinya bahwa ketika ada yang menerima firman dari Sang Pencipta alam semesta, maka dialah yang harus menjadi pedoman ketika kita mengimani Yesus sebagai tiang keselamatan, maka harus menjadikan Yesus itu sebagai wadah daripada apa yang menjadi ritual di dalam kehidupan keberagamaan. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bang Juma. Semoga Mas Mimi Bos mengerti ya, apa sih keselamatan itu di dalam ajaran Bible Anda. Silakan ditanggapi Mas Mimi. Ini belum ada sesi tanya jawab ya kok? Ya boleh, sekarang ada bertanya, Anda boleh ditanya, silakan menanggapi, bebas-bebas saja, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Oke. Muhammad mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengikuti ajarannya. Ya. Muhammad menjamin apa? Apa yang dijamin Muhammad kepada umat-umatnya ini ketika orang mengikuti ajaran Muhammad? Keselamatan apa yang dijamin Muhammad kepada orang yang mengikuti ajarannya? Jikalau kami di Kristen sudah pasti Yesus sangat menjamin. Tetapi di Islam saya tidak tahu apakah Muhammad menjamin keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Silakan dijawab. Baik.
Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ketika kita berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, ini saya harus urai dulu bahwa apa yang berdasar terhadap penyampaian Rasulullah yang sifatnya bersumber dari dirinya itu disebut sabda. Itu disebut sabda. Jadi tidak disebut sebagai firman. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu banyak dia menjamin para pengikutnya. Jaminlah aku, kata Rasulullah, jaminlah aku dengan 6 perkara, dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Saya ulang, jaminlah aku dengan 6 perkara, wahai umatku, dan aku akan menjamin kamu dengan surga. Pertama, jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara. Kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian dipercaya, jangan berkhianat. Keempat, peliharalah kemaluan kalian. Ya, tahanlah pandangan kalian dan tahanlah kedua tangan kalian. Ini yang kemudian menjadi kunci jaminan dari Rasulullah. Artinya bahwa Rasulullah itu menjamin surga kepada kaumnya yang mampu menjaga 6 perkara. Jujur, tidak berdusta, menepati janji, menunaikan ketika dia dipercaya, tidak berkhianat. Ya, lalu kemudian memelihara daripada kemaluan. Artinya tidak berzina. Lalu kemudian tahan pandangan terhadap hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Kemudian tahan kedua tangan. Artinya bahwa tangan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dengan mulutnya sendiri, aku jamin kalian surga. Itu jaminannya. Rasulullah Muhammad SAW itu jelas menjamin kaumnya, umatnya dengan janji surga ketika umatnya itu bisa menjalankan 6 perkara ini. Banyak dalil di mana Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan dirinya sebagai penjamin surga kepada kaumnya yang mengikuti kepada dia. Nah, itu jaminan Rasulullah disebut sabda. Lalu Rasulullah ini adalah wakil Tuhan. Bagaimana dengan Tuhannya Rasulullah Muhammad SAW? Adakah dia menjamin kepada orang-orang yang menjadi kaumnya Rasulullah Muhammad SAW? Ada. Di mana diterangkan itu? Yang saya katakan tadi. Kul in kuntum. Kata kul itu adalah perintah, amar dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kul, katakan ya wahai Muhammad kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Tuhannya Isa, Abraham, Yakub dan seterusnya, maka kata Allah, fattabi'uni, maka mereka kudu wajib ikut samamu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi dari sang pencipta alam semesta jaminannya ada. Kalau ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai orang tersebut, Allah akan menyayangi orang tersebut, Allah akan melindungi orang tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Lalu kemudian ketika perintah ini dijalankan, ikut kepada Rasulullah, sang Rasul pun menjaminnya dengan sempurna. Apa itu? Aku jamin kalian surga jika kalian menjaminku untuk 6 perkara dari kalian. Apa itu? Benar dalam berbicara, menepati janji kepada Allah seperti apa yang disyariatkan di dalam Al-Quranul Karim. Tunaikan amanah, tutup aurat dan jaga kemaluan, tahan matamu dari yang haram, jaga tangan seperti memukul atau apa dan seterusnya, seperti mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ini jaminannya apa? Keselamatan. Jadi sebab akibat, satu poin yang sangat positif, dua-duanya positif, begitu ketemu, maka jannatun na'im. Maka jannah adalah jaminannya, surga adalah jaminannya. Itu jawaban saya. Nah sekarang ketika umat Islam melakukan sholat, ternyata itu dicontohkan oleh sang penjamin. Ketika umat Islam itu berpuasa, ternyata sudah dicontohkan oleh penjamin. Ketika umat Muslim itu berhaji, ternyata sudah dicontohkan oleh penjamin. Ketika umat Islam itu melakukan infak, sedekah, beramal baik, dan seterusnya, ternyata sudah dicontohkan oleh penjamin. Sekarang saya ingin bertanya balik kepada Meme Bos. Adakah jaminan keselamatan dari Yesus
bagi orang-orang yang menuhankan dirinya. Silakan. Saya butuh dalil, layaknya saya menyajikan dalil dari Allah dan juga sabda dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Silakan. Iya. Saya akan jawab pertanyaan, tetapi Bang Jul harus tampilkan dulu tentang jaminan-jaminan yang diberikan Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala. Supaya di sini kita bisa memahami apa benar Muhammad menjamin keselamatan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Tolong ditampilkan dulu ayatnya yang diucapkan Bang Jul tadi. Tunggu. Saya minta tolong sama Bang Handi, bisa nggak ditampilkan Ali Imran ayat 31? Bisa. Mas Rodi, admin, silakan. Tunggu sebentar. Bentar ya Bang, pelan-pelan ya. Biar teman kita dulu. Oke, santai aja Bang. Iya. Saya suka kalau dialog itu by data. Betul, by data. Ini dimaksud bagaimana? Yang saya Bang? Yang saya screen siapa nih? Ali Imran berapa tadi Mas Ima? Ali Imran ayat 31 Bang. Ali Imran 31. Jadi dia. Iya. Enggak lengkap kayaknya nih. Ya mulai dari atas dulu. Ya. Itu Bang Ima. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas ya. Kul, katakanlah. Ini kalau ada kata kul itu hukumnya wajib ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Katakan ya Muhammad. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mendapat perintah untuk mengatakan kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ikutilah aku, ya, fattabi'uni. Maka siapa yang mengikuti aku sesuai dengan apa yang dititahkan oleh pencipta alam semesta, maka pencipta alam semesta akan mencintainya. Artinya bahwa manusia ketika dicintai sang pemilik jagat raya ini, maka itu sudah pasti jaminannya adalah keselamatan. Ya. Nah, lalu kemudian dosa-dosa yang dilakukan akan diampuni oleh sang pencipta alam semesta. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Ini adalah jaminan. Ini ada legitimasi dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan kepada dunia bahwa siapa yang mengikuti dia, sang pencipta alam semesta akan menyelamatkan dia. Nah, itu terkait dengan firman Allah. Sekarang sabda sang utusan. Coba sahabat saya minta tolong. Bentar bang, saya bantah dulu ayat ini bang. Oke, silakan. Ayat ini tidak menjelaskan bahwa ini menjamin untuk orang yang mengikuti ajaran-ajaran Muhammad. Tetapi ayat ini hanya menjamin kepada Muhammad, bukan kepada orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Coba Bang Jul baca dengan jelas. Ya, ini sudah jelas ini Bang. Ini sudah diragukan lagi nih. Baik, saya bacakan. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang di sini dikhususkan hanya kepada Muhammad ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin keselamatannya. Tetapi Muhammad tidak menjamin keselamatan kepada orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Mana ayatnya? Ya, jadi gini, jadi saya urai ya. Kul, katakanlah, in ya, jika kuntum kamu adalah tuhibbuna mencintai Allah, ya, pencipta alam semesta. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, yuhibbukumu, mencintai kamu Allah. Jadi Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir, dan dia mengampuni lakum, kepadamu atau kamu. Zunubakum, dosa-dosamu. Wallah, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Nah, dalil ini sudah sangat jelas, Bang, bahwa dalil ini diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatakan itu, bahwa setiap orang
yang mengakui dirinya cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia harus mengikuti jalan yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mengajarkan sesuatu selain daripada apa yang disyariatkan kepadanya untuk dia sampaikan kepada manusia. Ini jelas. Makanya diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW intinya bahwa dia mencontohkan apa yang kemudian menjadi jaminan daripada perbuatan yang dia lakukan di hadapan manusia. Makanya dikatakan di dalam Ali Imran ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kalian. Itu kata kum itu kata kumu itu tidak merujuk kepada diri Muhammad SAW. Kata ni yang baru merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni kembali menuju kepada dirinya. Lalu dia bicara dengan siapa? Kum atau kumu yuhibbukumullah, maka Allah kembali kepada yang mencintai, yang mengikuti Rasulullah. Maka ditujukan, maka artinya di situ adalah jika engkau mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya bahwa kalian akan memperoleh balasan yang lebih daripada apa yang dianjurkan kepada kalian agar kalian mencintainya, yaitu apabila dia mencintai kalian. Siapa dia? Allah. Kecintaan Allah kepada kalian dinilai lebih besar daripada yang pertama, yaitu ketika kalian cinta kepada Allah seperti dikatakan apa yang tertuang di dalam ayat ini, maka Allah akan jauh lebih mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Karena itulah kemudian dikatakan fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka Allah yang mengutusku akan jauh lebih mencintai kalian. Karena itulah kemudian saya katakan, artinya bahwa siapa yang mengikuti Rasulullah, maka Allah menjaminnya keselamatan. Nah, adakah jaminan Rasulullah Muhammad SAW? Yaitu tadi, dia diperintahkan untuk mengatakan, Qul, katakan ya Muhammad. Nah, artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini diperintahkan untuk berkata kepada seluruh umat manusia, jika kamu mencintai Allah, ini Rasulullah Muhammad disuruh mengatakan itu. Jika kamu mencintai Allah, kata Rasulullah, wattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kamu mencintai Allah. Kalau kamu tidak mencintai Allah, jangan ikuti aku. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan Al-Quranul Karim, Ali Imran ayat 31. Itu adalah firman Allah. Nah sekarang, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Adakah dia menjabarkan poin-poin fattabi'uni ini kepada kehidupan umat Islam? Yang tadi yang saya katakan. Yang pertama, menepati janji dan seterusnya. Itu poin. Aku menjamin kalian surga, tapi ada syaratnya. Kalian juga menjamin aku 6 perkara. Yang pertama yang tadi, benar dalam berbicara, jangan berdusta, jangan akal-akalan. Kalau semua ini, keenam ini dijaga olehmu, kata Rasulullah, maka aku akan menjamin kalian surga. Nah, kalau kita mau lebih dalilnya sampai ke sanad-sanadnya bisa. Kita bisa menjabarkan itu bisa. Bagaimana kemudian hadits ini sanadnya seperti apa, perawihnya kayak mana, matannya kayak mana, itu jelas bisa. Telah bercerita kepada kami Yakub, telah bercerita kepada kami ayahku dari Abdullah bin Ja'far, dari Abdul Wahid bin Abu Aun, dari neneknya dari Ibnu Abi Hadrat al-Islami dan saudara, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi runtutan daripada penyampaian sabda Rasulullah didengarkan oleh sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada murid sampai kepada perawi. Nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas dari lisan Rasulullah sampai ke kuping para sahabat, sampai kepada kuping tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada perawi, itu sahih bahwa Rasulullah menjamin umatnya, bukan umatnya, menjamin siapapun yang mengikuti instruksi daripada Allah melalui perantaraan beliau, maka
dia dijamin surga. Saya kira sangat jelas ya apa yang kemudian menjadi jaminan Allah, Rasulullah kepada umat Islam. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Kalau masih kurang nanti saya sempurnakan. Sekarang sahabat saya dulu. Jaminan keselamatan Yesus kepada orang-orang yang menyembah Dia, ya, yang menuhankan Dia, yang menganggap Dia adalah inkarnasi dari Sang Pencipta alam semesta. Silakan. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, tetapi masukan dari saya bahwa ketika kita berdialog, harapan saya jangan terlalu panjang ya, karena saya terlalu lama menunggunya. Nggak sabaran, udah gatal mulut saya. Silakan. Boleh panjang lebar, boleh. Silakan. Jangan terlalu panjang ya. Baik. Ya, pertanyaan ini sangat bagus ya. Jaminan apa ketika orang menyembah kepada kemanusiaan Yesus? Di sini saya tegaskan bahwa jikalau ada orang menyembah kemanusiaan Yesus dijadikan Tuhan, maka tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi jikalau orang menyembah Tuhan yang diam di dalam kemanusiaan Yesus, maka itu dijamin keselamatannya. Apakah benar ada Tuhan diam di dalam kemanusiaan Yesus? Ya, benar. Yohanes 14:10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Bapa yang diam di dalam kemanusiaan Yesus. Dia yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa yang Bapa lakukan? Menghidupkan orang mati, memvonis orang masuk surga. Satu orang pun manusia di dunia tidak akan bisa melakukan seperti Yesus lakukan, menghidupkan orang mati dan memvonis orang masuk surga. Tiga agama samawi, Yahudi, Kristen maupun Islam, mempercayai bahwa yang berhak memvonis seorang masuk surga atau neraka adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi di sini Yesus bisa memvonis orang masuk surga dan bisa menghapus dosa orang. Itu hanyalah pekerjaan Tuhan. Jadi jikalau ada orang yang menyembah kemanusiaan Yesus dijadikan Tuhan, maka saya katakan itu adalah orang yang kafir. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami tidak menyembah kemanusiaan Yesus kami jadikan Tuhan, tetapi yang kami sembah adalah keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus. Itulah yang kami jadikan Tuhan. Jaminan apa saja ketika kami menyembah kepada keilahian yang tersembunyi dalam kemanusiaan Yesus? Banyak. Yesus sudah berkata, Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa Yesus mengajarkan ini. Menjamin, Pak. Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sangat luar biasa. Satu pun orang pun tidak akan bisa merebut. Itulah ajaran Yesus yang sangat luar biasa, sangat menjamin. Kenapa Yesus ini sangat menjamin? Iya. Kenapa Yesus ini menjaminkan keselamatan ketika orang yang mengikuti ajaran Yesus? Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa dan muridku. Yesus menjamin kepada orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Kenapa? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Muhammad, apa yang dia bisa jamin? Muhammad menjamin keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari dirinya, karena dia tidak punya kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kuasa kepada Muhammad untuk menjamin. Jaminan keselamatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita uji, apakah benar jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada Muhammad? Gampang cara mengujinya. Menguji kebenaran bahwa benar-benar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada Muhammad. Ketika orang yang mengikuti ajarannya itu masuk surga, kita uji ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Jikalau tidak ada yang menjadi saksi, artinya di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dijawab. Oke. Baik. Terima kasih ya, Meme Bos. Jadi gini, Anda tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Saya mengurai 2 kali, seharusnya uraian saya itu menjadi tolak ukur cara Anda untuk menjabarkan bagaimana Yesus memberikan jaminan.
Kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang menyembah sisi kemanusiaan Yesus itu tidak akan mendapatkan keselamatan, maka itu sudah final, itu sudah finish. Artinya teman-teman Kristen tidak mendapatkan keselamatan. Karena yang mereka sembah itu adalah Yesus. Yesus itu manusia. Adapun ketika dikatakan dia memberikan hidup yang kekal, tunggu dulu. Memang diterangkan di dalam Yohanes 10 nomor 28 sampai nomor 30 ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, bukan dari tanganku, tangan Bapa. Aku dan Bapakku adalah satu. Tunggu dulu, jangan buru-buru untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Di dalam pengajaran Salomo, Amsal 8 nomor 35, dia pun mengatakan, karena siapa yang mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup, dan Tuhan atau Bapa berkenan akan dia. Dia juga mampu mengatakan itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tadi sudah dikatakan, siapa yang mengikuti aku, dia akan diampuni, dia akan disayangi. Kalau dia diampuni, disayangi oleh pencipta alam semesta, berarti dia sudah mendapatkan hidup yang kekal. Satu poin. Poin kedua, Yesus di beberapa tempat dia mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mereka menjalankan syariat hukum Taurat. Yang terakhir poinnya adalah menjual semua harta benda. Itu poinnya. Dan tidak ada satu poin pun menyembah kepada Yesus sebagai kunci keselamatan dari Yesus. Poin ketiga, ketika Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang diinginkan selamat, seperti yang saudara saya gambarkan, itu tidak begitu teksnya. Yang dimaksud oleh Yesus adalah, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang mengakui Yesus itu sebagai Nabi, Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan mengakui Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Cuma ngacau itu. Ya, kalau bisa Anda tunjukkan mana dalilnya mengakui aku sebagai Tuhan pencipta alam semesta, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ada nggak? Cuma nggak paham Alkitab bahasa. Monggo, mohon maaf, Anda standby dulu ya. Ini Pak Meme Bos. Mana? Nggak tahu Bang. Kita minta dalil. Saya minta dalil. Patahkan argumen saya dengan dalil pernyataan Yesus bahwa dia adalah pencipta alam semesta yang mewajibkan manusia untuk menyembah kepada dirinya. Silakan. Saya kasih hitungan kelima. Kalau tidak, Anda diam. 1, 2, 3, 4, 5. Iman Anda besar, tapi Anda tidak memiliki kebenaran. Iman besar bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kebenaran. Saya lanjut sedikit lagi. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka yang mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Saya tidak mengambil dari Al-Quran, dari pengajaran yang ada dalam kitab sahabat-sahabat saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ini poinnya. Satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau. Dalam kondisi itu, mengenal aku yang Engkau utus. Aku ini siapa? Aku ini manusia. Aku ini utusanmu. Yesus itu utusan. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau tadi ya sahabat saya Meme Bos mengatakan bahwa siapa yang menyembah Yesus, kemanusiaan Yesus, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan. Catat, garis bawahi itu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kemudian Yesus menguraikan dirinya kepada Bani Israel. Dia membacakan kitabnya Bani Israel, dia membacakan kitabnya Daud di dalam sinagoge, tempat ibadahnya Bani Israel, karena dia adalah Bani Israel. Mazmur 92 nomor 9. Tetapi engkau di tempat yang tinggi selama-lamanya, ya Tuhan. Engkau di tempat yang tinggi selama-lamanya, dan tidak mungkin nuzul ke dalam tempat yang rendah, apalagi masuk ke dalam rahim manusia. 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas manusia, di atas bumi? Ya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim manusia.
2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit tidak mampu untuk menampung daripada Allah. Artinya bahwa benar yang sahabatku katakan, siapa yang menyembah Yesus maka tidak ada jaminan keselamatan kepadanya. Hari ini coba Anda ngaca, apakah Anda nyembah Yesus atau nyembah Tuhannya Yesus? Kalau Anda mengatakan kami menyembah sisi keilahian, apa sisi keilahiannya? Oh, dia menjamin keselamatan. Oh, dia bisa menghidupkan orang mati. Oh, dia bisa begini dan begini. Tapi Anda lupa, di dalam kitab Anda, Yesus mengaku dengan valid, Yohanes 17 nomor 7, mereka, siapa mereka ini? Bani Israel, mereka yang mengikuti, yang mengakui, yang mengimani Yesus hanya utusan Tuhan. Sekarang mereka tahu bahwa apa yang ada pada diriku, semua itu berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi mujizat yang menjadikan Anda menuhankan Yesus, menghidupkan orang mati dan seterusnya, itu semua ternyata datang dari Tuhannya. Jadi Yesus itu manusia. Jadi kalau Anda paksakan dia punya sisi keilahian, maka Anda sembah, Anda di situ, KO-nya di sana. Artinya bahwa mau Anda mengatakan kami tidak menyembah Yesus, yang kami sembah adalah sisi keilahiannya, tetap aja Anda menyembah Yesus, karena Yesus itu adalah manusia seutuhnya yang juga menyembah kepada Allah. Jadi hari ini kita bisa melihat bagaimana Anda tidak bisa menunjukkan dalil keselamatan dari Yesus kepada penyembah-penyembah kepada Yesus. Silakan. Pertanyaan apa itu, Bang? Pertanyaan saya dijawab dulu. Sudah saya katakan tadi bahwa Muhammad dia menjamin keselamatan. Ada apa pembawa acara? Ya, kamu gini ya Mas Mimi. Udah dijawab Mas Juma 2 kali diuraikan tuntas. Pertanyaan Bang Juma Anda nggak jawab. Begitu. Pertanyaan Bang Juma sudah saya jawab tadi, tetapi saya setelah menjawab, saya melakukan pertanyaan, tetapi pertanyaan saya yang terakhir tidak dijawab Bang Juma. Yang mana pertanyaannya, Bang? Sebelumnya ini kan sudah saya uraikan. Lalu terakhirnya saya bertanya, Muhammad itu menjamin keselamatan kepada pengikutnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari Muhammad. Boleh sedikit Bang, sedikit interupsi aja. Sebentar, jangan diganggu. Bang James, Anda standby. Silakan Bang Juma. Boleh saya lanjutkan? Saya tanggapi dulu, Bang. Bentar, Bang, bentar. Oke, silakan. Jangan terlalu panjang Bang Juma ya, soalnya saya lama kelamaan nunggunya, soal gatal mulut saya ini. Iya. Oke. Tenang, relax Bang, santai aja. Siap. Muhammad mengajarkan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya itu bukan bersumber daripada Muhammad. Muhammad tidak menjamin keselamatan, tetapi yang menjamin keselamatan ketika orang mengikuti ajaran Muhammad itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersumber daripada Muhammad. Pertanyaan saya, jika Muhammad menjamin keselamatan ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, kapan Muhammad bertemu dengan Tuhan sehingga dia menjamin keselamatan bahwa benar Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada saya, ketika kamu mengikuti ajaran saya maka kamu akan diselamatkan. Ya. Jika memang Muhammad benar-benar bertemu dengan Tuhan, mari kita uji. Muhammad menerima firman bukan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui malaikat Jibril. Sekarang kita uji, ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi sehingga kita mengatakan ayo lari dari topik. Bentar. Ini menguji. Abang diam dulu. Abang ini kan sebagai host tidak boleh ikut campur. Sekarang Guna melenceng dari topik. Bentar bang. Ini tidak melenceng dari topik bang. Tidak melenceng. Nanti Bang Juma juga menanyakan yang sama. Bentar. Nanti Bang Juma akan jelaskan nanti. Ya. Muhammad menerima jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan di sini, Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia bisa menjamin bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan kepada orang yang mengikuti ajaran-ajaran saya. Nah, sekarang kita uji. Apakah benar firman ini dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Muhammad? Kita uji. Ketika Muhammad menerima wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui malaikat Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi di situ? Supaya itu akan menjadi bukti kebenaran bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan kepada Muhammad atau kepada orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Silakan. Oke. Baik. Jadi poin Anda kemudian adalah seperti ketika saya bertanya tentang siapa yang datang kepada Elia di dalam goa yang kemudian berkata kepada Elia, siapa saksinya? Sama ya,
Kira-kira Anda mampu enggak untuk menjawab itu? Di dalam satu Raja-Raja 19 nomor 9. Kalau itu gampang sekali untuk saya jawab, Bang. Tetapi Abang jawab dulu ini, benar atau tidak jaminan keselamatan ini berasal dari Anda Allah bisa jamin saya bisa menunjukkan saksi nantinya? Nanti saya akan uraikan, nanti saya akan jelaskan. Tetapi Abang jelaskan dulu bahwa benar-benar ini firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul clear dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan jelaskan. Jadi ada beberapa poin yang harus saya urai di sini. Yang pertama tentang pewahyuan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah tahu apa itu Taurat, apa itu Injil, siapa itu Ibrahim, siapa itu Musa, siapa itu Adam, siapa itu Yesus. Dia tidak tahu menahu tentang itu. Yang ada di dalam pikiran beliau adalah tentu ada yang menciptakan semua ini. Itu yang ada dalam pikiran dia. Di dalam kehidupannya tidak ada bukti yang bisa menjadi tidak ada literal, tidak ada sejarah yang bisa kita jadikan sebagai acuan tuduhan bahwa beliau adalah penganut ajaran paganisme. Dia pernah menyembah berhala dan seterusnya. Kecuali tuduhan-tuduhan omong kosong yang tidak ada buktinya. Artinya Rasulullah itu sama seperti Abraham. Bapaknya adalah seorang pembuat patung yang disembah orang-orang pada masanya. Beliau dikelilingi oleh penyembah-penyembah berhala. Tapi dia tidak pernah ikut menyembah berhala. Kemudian dia suka menyendiri. Pada saat proses menyendiri itulah kemudian datang sosok makhluk kepadanya. Dia tidak memperkenalkan diri. Wahai Rasulullah, aku ini adalah Jibril. Aku utusan Allah. Perkenalkan namaku. Atau selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat... Tidak sama sekali. Seketika makhluk itu datang, memerintahkan kepada dia, Iqra, baca. Kagetlah dia. Karena dia berkontak dengan makhluk beda dimensi, tentu kaget. Bukan cuma kaget malah, ketakutan sampai dia lari pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, apakah dia sudah sadar bahwa yang datang itu Jibril? Tidak. Datang kepada ahli kitab, dibawa oleh istrinya yang juga ahli kitab, dibawa kepada orang yang mampu menafsir kitabnya Bani Israel. Dia yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik masuk ke dalam bahasa Arab. Kitabnya para ahli kitab. Dan dia adalah seorang rabi. Dia adalah waraka. Dialah yang menjelaskan, yang mengerti tentang kitabnya Bani Israel, kemudian mengatakan kepada Khadijah. Beliau ini didatangi oleh sosok malaikat yang bernama malaikat Jibril. Inilah yang dinubuatkan di dalam kitabnya para nabi. Rasulullah belum percaya. Dia tidak lantas kemudian tepuk dada, akulah Rasul, akulah Tuhan. Dan dia tidak mengatakan pada saat itu, siapakah engkau Tuhan? Tidak, dia ketakutan setakut-takutnya. Karena dia tidak tahu apa ini yang terjadi dengan saya. Dengan berjalannya waktulah kemudian baru ketahuan. Dan satu poin, pada saat pewahyuan memang tidak ada saksi. Tidak ada orang yang melihat Jibril datang, tidak ada pada saat itu. Tetapi pewahyuan Al-Quran itu bukan cuma kali itu. Pewahyuan Al-Quran itu berlangsung 22 tahun lebih, disaksikan oleh semua orang yang ada yang hidup bersama berdampingan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu selalu kontak dengan makhluk ini, dia menerima penyampaian informasi itu. Apa yang diterima? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Coba katakanlah, wa Muhammad, ya Muhammad. Lagi-lagi kata kul, perintah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, di sini menyebut nama. Kul man kana aduwwan li Jibril. Menyebut nama, kemudian dijelaskan fa innahu nazzalahu ala qalbika. Dialah ini si Jibril yang kemudian menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, dengan izin Allah. Di sini menyebut nama. Kemudian berjalan prosesnya waktu, ternyata Jibril ini dikatakan kul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika. Ternyata si Jibril ini adalah Roh Kudus. Poinnya, dia adalah penyampai wahyu. Berarti yang datang pada masa lampau, ketika saya baru kali pertama bertemu dengan makhluk ini, ternyata dia adalah Jibril. Jadi bukan langsung hari itu juga diterangkan,
akulah Jibril, sama seperti Anda. Ketika Anda menyadari pertanyaan Anda, ada sosok malaikat yang datang kepada Yesus memberikan kekuatan. Sampai hari ini tidak diketahui siapa nama malaikat itu. Mana tahu setan, mana tahu iblis, mana tahu ifrit. Kita tidak tahu. Kalau ini jelas, qul nazzalahu ruhul qudus. Oh, ternyata Ruh Kudus yang kemudian menuzulkan melalui perantaraan dia dari Allah Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya selesai. Artinya bahwa tidak butuh saksi. Nah, Anda adalah sahabat saya, seorang praktisi Kristen yang menuhankan Yesus, di mana Yesus harus wajib Anda percayai perkataannya. Silakan buka lembaran kitab Anda, Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa kebenaran itu cukup 2 saksi sah? Akulah saksi itu, dan juga Bapaklah saksiku. Berarti Yesus cuma butuh 2 saksi. Demikianlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru 3 saksi di sana. Justru 3 oknum yang kemudian menjadi pelaku daripada pewahyuan. Allah, Jibril, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah selesai di situ. Kembali saya ingin bertanya kepada Anda, tolong jawab seperti uraian saya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 9, maka firman Tuhan datang kepada Elia di dalam gua. Lalu kata Tuhan kepadanya, "Apakah yang kamu kerjakan di sini, hai Elia? Apa yang kamu lakukan dalam gua yang gelap ini, wahai Elia?" Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi melihat Allah datang ke dalam goa bersama dengan Elia? Silakan. Baik. Artinya Bang Jul tidak menjawab pertanyaan saya. Artinya tidak ada saksi yang melihat ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Clear. Oke. Sekarang 1 Raja-Raja 19 nomor 9, ada saksi nggak melihat Allah datang kepada Elia? Baik, saya akan jelaskan. Ketika Tuhan berbicara dengan Elia di dalam gua, memang tidak ada saksinya. Tetapi udah, itu aja. Berarti tidak ada, Bang. Sudah. Berarti tidak ada. Kita masuk ke tema kita tentang keselamatan. Bentar bang, saya jelaskan dulu, tidak bisa seperti itu. Untuk membuktikan kebenaran bahwa Elia ini menerima firman dari Tuhan dan mengenal Tuhan, kita kembali kepada Musa. Musa ketika dia berbicara dengan Tuhan di Gunung Horeb di kitab Keluaran 19, di situ sudah sangat jelas. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung, disaksikan oleh jutaan orang. Tunggu Bang, kita tidak sedang berbicara mengenai tolong Musa, tolong saya hargai Anda. Kalau Musa itu iman Islam juga sama, itu juga diterangkan dalam Al-Quran surat Taha. Apa yang ingin Anda terangkan? Yang saya tanya tentang Elia, siapa yang menjadi saksi Allah datang kepada Elia? Anda katakan tidak ada yang menjadi saksi. Oke. Nah, saya menguraikan, tidak ada yang menjadi saksi ketika Jibril datang ke Gua Hira. Bentar, Bang. Waktu Abang tadi kan sudah panjang sekali, maka saya katakan, jangan lari ke Musa, fokusnya di Elia. Kita mengkaji tentang saksi Elia. Siapa yang menjadi saksi Elia? Saya mengaitkan Musa dengan Elia. Oh, enggak bisa. Kalau Musa, kami pun tahu. Abang takut terus saya menjelaskan. Tidak bisa seperti itu. Bukan. Di dalam Al-Quran tentang Musa diterangkan dalam surat Taha. Tidak bisa, Bang. Jadi apa yang Anda uraikan itu sudah lengkap di dalam Al-Quran tentang Musa. Saya ambil alih dulu ya, sebentar ya. Bang Juma udah menanyakan ke Anda udah jawab. Udah, jadi kembali ke topik keselamatan dulu aja. Jawab, Pak. Ya. Cuma berbicara mau 1 jam saya diam, tetapi ketika saya berbicara 5 menit, kalian stop. Maka saya Anda keluar dari tema, sahabatku. Tidak, saya berbicara mengenai Elia. Ini saksi kan yang Anda minta. Kenapa lari ke Musa? Saya bahas Elia. Anda mau yakini bahwa 1 Raja-Raja itu adalah firman Tuhan. Ini dialog tidak jujur, ini tidak adil, maka saya katakan ini tidak adil. Biarkan saya menjelaskan dulu, baru Abang boleh membantah. Tetapi saya belum menjelaskan, Abang sudah membantah. Ya silakan, tapi ditanya Elia, kenapa Anda? Saya tanya Elia loh, bukan tanya Nabi Musa loh. Tanya Elia mempunyai kaitan kepada nabi-nabi yang lain. Mereka keturunan daripada Abraham. Allah itu hanya berkenan kepada... Saya minta ini berbicara poinnya mengenai kesaksian. Itu dialognya. Ini berbicara mengenai kesaksian. Adil dong, tidak bisa seperti itu. Kalau mau adil, Anda harus jawab pertanyaan saya tentang Elia.
Bang Juma, kalau mau dialog, Anda bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq. Saya jelaskan beliau. Sekarang saya tanya Elia, ini berbicara mengenai kesaksian. Kalau mengenai Musa, saya paham. Wa ma waktu saya kunta. menjelaskan, ketika saya salah menjelaskan, abang boleh membantah. Nah, ini sudah salah, sahabatku. Saya tanya tentang Elia yang didatangi oleh sosok yang berkata kepadanya, yang kemudian katanya itu adalah Allah. Abang menguasai panggung, tetapi ketika orang berbicara, abang langsung motong. Artinya abang takut. Bukan Ya masalah. udahlah, kalau begitu silakan. Ini masalah bukan. Saya ikuti aja biar saya juga ikut bodoh seperti Anda. Silakan. Ini bukan sebentar, Saya biar jadi bodoh juga nya. Inilah saya katakan, berdialog dengan orang Kristen, logika kita, akal sehat kita harus dimatikan dulu baru bisa. Abang berbicara panjang lebar, saya Berbicara berdasarkan pertanyaanmu. saya juga berbicara sesuai dengan aturan. Aturannya tentang Elia. Ini berbicara mengenai saksi. Saya akan jelaskan. Makanya Ya, abang oke, sabar, silakan. tidak bisa seperti Silakan, itu. silakan sahabatku yang ganteng. sebaiknya sebentar ya, Silakan. sebaiknya jangan dijawab kalau nggak ditanya. Itu aja sih supaya nggak buang waktu gitu loh. Elia memang ketika dia bertemu dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan di dalam gua, satu pun memang tidak ada saksi. Tetapi Udah selesai. bentar, tidak bisa kalau ini Elia itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta, Iya. bukan setan. Silakan. abang ketakutan atau gimana ini? Bukan sayang, bukan. Silakan. Saya minta Anda menjelaskan. Saya di dalam pengambilan tentang Jibril ke Gua Hira tidak ada saksi. Tapi saya urai bagaimana Rasulullah sampai ke Khadijah, sampai kepada Waraka, sampai dia menerima wahyu dari Jibril 22 tahun. Saya urai sehingga kesimpulannya kemudian yang datang itu adalah Jibril. Ya toh? Nah, kemudian saya minta untuk Elia di 1 Raja-Raja 19 nomor 9 tidak ada saksi, tapi tolong Anda urai juga Elia lari kemana, sampai kepada siapa, dan menerangkan dan kemudian ada oknum yang menerangkan bahwa yang datang kepadamu Elia itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang berkata di dalam gua itu. Coba Anda urai seperti saya mengurai itu. Bateriku udah mau habis ini, Bang. Abang kasih waktu untuk saya jelaskan dulu nanti. Silakan, silakan. uraikan tentang Elia, silakan. Jangan dipotong ya. Silakan uraikan tentang Elia, silakan. Baik. Elia memang ketika dia berbicara dengan Tuhan di dalam gua, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Tetapi untuk membuktikan kebenaran bahwa Tuhan itu ada berbicara dengan nabi-nabinya, ketika di Gunung Horeb, di kitab Keluaran 19, di situ Musa berbicara dengan Tuhan, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Jadi ketika ada nabi-nabi daripada keturunan Israel ataupun orang Yahudi, ada yang berbicara dengan Tuhan tidak disaksikan oleh orang-orang, maka saya katakan itu benar. Karena Allah berkenan kepada keturunan daripada Yitzhak. Daripada keturunan Yitzhak inilah akan diturunkan nabi-nabi untuk membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan dan kebenaran. Iya, Musa pernah bertemu dengan Tuhan. Setelah Musa berbicara dengan Tuhan, keturunan ke bawahnya itu sudah menjadi benar, itu sudah menjadi satu bukti bahwa benar. Lalu Muhammad, dia berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Siapa yang menjadi saksi? Sedangkan dia tidak ada kaitan dengan keturunan daripada bangsa Yahudi. Lalu bagaimana bisa kita katakan bahwa iya benar, dia berbicara dengan Jibril? Silakan. Saya ambil alih dulu ya. Keduanya nggak ada saksi mata ya. Pertanyaan Bang Juma nggak menanyakan Nabi Musa, Anda jawab. Kembali aja ke topik tentang keselamatan. Silakan Bang Juma. Ya. Jadi tadi saya sudah menguraikan bahwa tidak ada jaminan Yesus kepada Kristen tentang keselamatan. Yang ada jaminan Yesus itu kepada pengikutnya yang mengikuti dia sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel, dan menyembah kepada Allah yang tidak pernah nuzul menjadi apapun. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu alhamdulillah berlaku juga kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam mengakui Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti Islam jaminan keselamatannya dapat dari Yesus, dapat juga dari Rasul Muhammad SAW. Dan Anda tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari Yesus sampai hari ini. Kalau Anda bisa buktikan keselamatan dari Yesus untuk penyembahnya, silakan buktikan dengan data. Saya sudah katakan tadi, Bang Jul bertanya, apakah jaminan keselamatan ketika orang menyembah kepada kemanusiaan Yesusnya? Sudah saya katakan tadi, orang Kristen menyembah Yesus itu bukan berdasarkan dari manusianya, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus
Itulah dijadikan Tuhan sesuai dengan perkataan Yesus sendiri bahwa tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saya lanjutkan lagi Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Allah berkenan diam di dalam dia ini siapa? Di dalam kemanusiaan Yesus untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa yang dilakukan Allah? Sudah saya katakan tadi, untuk menyelamatkan orang dari dosa. Media manusia Yesus tergunakan ketika di zaman Musa, media api, malaikat ataupun awan itu Tuhan gunakan untuk berkomunikasi dengan Musa supaya komunikasi terarah. Tetapi setelah Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, Tuhan mengambil media api, lalu Musa berkata, aku tidak mau lagi bertemu dengan Tuhan, hampir binasa aku dibuatnya. Kalau Musa sudah tidak mau lagi berbicara dengan Tuhan, lalu jalan bagaimana Tuhan untuk berkomunikasi dengan ciptaannya? Jalan satu-satunya dia harus mengambil media manusia untuk dijadikan supaya dia berbicara dengan ciptaan secara intens. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaan. Yang dimaksud melihat ada kebesaran Yesus. Apa bukti kebesaran? Ya, dia melakukan mujizat-mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Silakan. Oke, jadi Tuhan yang menurut Anda mengutus Musa itu sudah menjadi manusia. Ulangi lagi pertanyaan, kurang begitu tepat. Berarti Tuhan yang berfirman kepada Musa sudah menjadi manusia, kan? Tuhan ketika berbicara dengan Musa, dia mengambil media api ataupun awan ataupun malaikat untuk berkomunikasi dengan Musa. Apa fungsi daripada media-media tersebut? Supaya komunikasinya dengan Musa terarah. Tetapi di zaman Yesus, firman atau Tuhan itu tidak lagi mengambil media api, malaikat ataupun awan, tetapi dia mengambil media manusia supaya berkomunikasi dengan manusia secara intens. Oke. Anda penganut Trinitas? Apa? Anda penganut Trinitas? Saya Jangan keluar dari topik. Enggak, saya tanya dulu, Bang. Tadi kan Yesus itu kan manusia sebagai media. Kemudian api juga media. Pohon juga media, awan juga media, malaikat juga media. Berarti kedudukan api, Yesus, malaikat, pohon itu sama kan? Benar nggak? Kedudukan api, malaikat, awan itu kedudukan hanya sebagai media, tetapi kedudukan Tuhan yang diam di dalam media-media tersebut itu yang disebut Tuhan, bukan medianya. Oke, berarti Trinitas gugur di sini ya? Siapa bilang Trinitas gugur? Lah, kan Trinitas itu 3 dalam 1. Ternyata Tuhan juga pernah menjadi api. 3 dalam 1 yang dimaksud adalah Allah Bapa yang bertata di atas kerubim di kitab Yesaya. Terus anak kan manusia. Bentar. Yang kedua adalah firman yang menjadi manusia yang disebut Allah Putra. Nah, sekarang yang menjadi api apa? Firman atau bukan? Yang menjadi adalah firman. Sudah saya katakan tadi. Ya sudah, berarti Trinitas gugur. Ternyata Tuhan kalian bukan 3. Trinitas bukan 3 pribadi. Api juga pribadi Tuhan kalian kan? Saya tidak katakan api itu sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang diam di dalam api itu yang kami sebut Tuhan. Nah, Yesus gimana? Yesus diam di dalam dirinya apa? Yesus manusianya kami tidak jadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang diam di dalam kemanusiaan dia itu yang kami jadikan Tuhan. Api tadi Tuhan diam di dalam api kan? Benar, betul. Nah, berarti dia juga bagian daripada pribadi Tuhan, layaknya Yesus. Saya jelaskan secara detail biar abang paham. Sang firman melakukan pekerjaannya itu ketika di zaman Musa, dia mengambil apa? Media yang pertama dia ambil. Pada zaman Yesus, pada zaman Hedores, Tuhan mengambil rupa manusia bernama Yesus, betul? Benar, saya setuju. Berarti kedudukan Yesus dengan api sama kan? Keduduk manusia Yesusnya, manusianya. Iya, manusianya Yesus dengan apinya Yesus, ya, api yang datang pada Musa itu sama kan kedudukannya? Benar. Media api, media. Berarti bukan Trinitas lagi, karena Tuhan Anda juga ada pribadi apinya. Saya jelaskan. Saya mengatakan bahwa Tuhan kami, harapan saya kita kembali ke topik ya. Ini sudah lari daripada topik. Tapi tak apa-apa. Maka saya akan jelaskan ya. Bang dulu harus pahami dulu bahwa saya paham. Kami sebagai orang Kristen mengimani bahwa Allah itu Tritunggal. Kok bisa disebut Allah Tritunggal? Ya, Allah Bapa yang bertata di atas kerubim di kitab Yesaya itu sudah sangat jelas bahwa Allah kami bertata di atas kerubim. Nah, ketika Allah bertata di atas kerubim ini untuk melakukan pekerjaan turun ke bumi ini siapa? Allah yang mempunyai kehendak tetapi yang melakukan pekerjaan yang turun ke bumi adalah Sang Firman. Terbukti di Yesaya 55 ayat 11.
Iya, Ketika Allah Bapa mengutus firman-Nya turun ke bumi untuk melakukan pekerjaannya, dia tidak mengatakan gagal. benar. Dia mengatakan bahwa firmanku yang kuutus kepada firmanku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang kukehendaki. Artinya ketika firman turun ke bumi untuk melakukan pekerjaan, mengambil media-media untuk berkomunikasi dengan nabi itu, setelah melakukan pekerjaan di bumi, sang firman kembali kepada hakikatnya itu Bapa. Sesuai dengan Yesaya 5 ayat 11. Selesai. Oke. Trinitas, Tritunggal, di situ ada Yesus yang hanya media. Kenapa Anda melupakan manusia yang datang kepada Abraham, makan bersama Abraham? Itu juga adalah Anda imani sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kemudian ketika datang dalam rupa api pada Musa, kenapa Anda tidak menuhankan api juga? Yesus, Anda katakan siapa yang menyembah Yesus tidak ada keselamatan, karena Yesus hanya manusia. Yang ada pada dirinya itu adalah Allah. Api, Anda katakan Allah datang menyatakan diri dalam bentuk api. Ketika Abraham itu di kejadian 18 datang sosok manusia yang saya dan juga Bani Israel, praktisi Yudisme mengatakan malaikat, tapi teman-teman Kristen mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah, sekarang ada manusia, entah siapa namanya, datang kepada Abraham. Ada api datang kepada Musa. Ada kemudian Yesus datang kepada masa Herodes. Atau masa Pilatus, dan seterusnya. Nah, sekarang, kalau Yesus ini diambil sebagai satu pribadi dari 3 pribadi, kenapa api tidak diambil? Kenapa manusia yang datang kepada Abraham tidak diambil? Apa alasannya? Saya jelaskan dulu. Silakan. Tritunggal itu adalah jelas dan murni, tepat. Abang mengatakan meleset, tidak. Saya akan jelaskan. Kenapa kami mengatakan Tritunggal? Sudah saya katakan tadi, Allah Bapa yang bertata di atas kerubim, sang firman turun ke bumi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Itu yang kedua, sudah menjadi 2 pribadi. Yang ketiga, Yesus mengajarkan bahwa jika kamu ingin berdoa, saya bacakan di Yohanes 4 ayat 23, bentar. Itu sudah menjadi 2 pribadi, tinggal 1 pribadi, bentar. Yang api gimana, Bang? Bentar, nanti saya akan jelaskan. Api, awan, ataupun ketiga manusia ketika mereka turun ke bumi untuk berbicara dengan Abraham, itu satu firman yang sama, satu oknum yang sama. Hanya berbeda zaman. Api dengan manusia kok sama? Begini saya jelaskan dulu. Ketika di zaman Abraham, sang firman itu turun ke bumi berkomunikasi dengan Abraham menggunakan media manusia, yaitu 3 orang. Nah, setelah zaman Musa, sang firman turun lagi ke bumi berkomunikasi dengan Musa mengambil media awan. Nah, setelah itu dia turun lagi ke bumi untuk melakukan pekerjaan ini itu. Dia mengambil media api. Nah, setelah zaman Yesus, sang firman turun lagi mengambil media manusia untuk digunakan. Kenapa cuman Yesus yang dijadikan salah satu pribadi dari 3 pribadi? Kenapa pribadi api, pribadi awan, pribadi 3 manusia yang datang pada Abraham tidak didudukkan sebagai pribadi juga? Yang dijadikan satu pribadi Allah itu bukan manusia Yesusnya, tetapi sang ilahi atau sang firman yang diam di dalam kemanusiaan Yesus, itu yang dijadikan satu hakikat. Sekarang mana sisi kemanusiaan Yesus, Bang? Dia sudah jadi Tuhan. Baik, saya akan jelaskan. Apa yang abang tanyakan? Lah, Yesus manusia, katanya. Siapa yang menyembah Yesus yang sisi kemanusiaannya, maka dia tidak selamat, tidak ada jaminan keselamatan. Ya, nah sekarang mana sisi kemanusiaan Yesus? Dia berakhir di mana sisi kemanusiaannya? Sisi kemanusiaan maksudnya fisiknya? Entah, yang Anda katakan manusia itu yang mana? Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu sisi kemanusiaannya sampai dia bukan Tuhan, lalu kemana sisi kemanusiaannya nantinya? Sisi kemanusiaan Yesus yang abang tanya ini maksudnya yang mana, yang terangkat ke surga atau yang mana ini abang tanya? Pertanyaan abang kurang tepat ini. Ya kan Anda mengatakan, saya kan katakan, mana jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembahnya? Anda mengatakan, kalau yang disembah sisi kemanusiaannya, maka tidak ada keselamatan. Nah sekarang, coba Anda tunjukkan kepada saya, mana sisi kemanusiaan Yesus hari ini? Sisi kemanusiaan Yesus? Ya. Maksudnya ditunjukkan hari ini atau gimana? Saya tidak mengerti pertanyaan abang. Yesus itu kan punya sisi kemanusiaan.
Bentar dulu. Nah, mana sisi kemanusiaan Yesus hari ini, mana? Bentar, saya jelaskan dulu. Kami mengimani Yesus itu dari dua sisi. Sisi kemanusiaan dan sisi keilahian yang diam di dalam kemanusiaan Yesus. Pertanyaannya, mana sisi kemanusiaan Yesus hari ini? Mana sisi kemanusiaan Yesus hari ini, atau di mana sisi kemanusiaan Yesus hari ini? Pertanyaan yang mana sekarang? Oke. Yesus itu kan menurut Anda, saya Kristen, taruhlah misalnya Kristen hari ini menyembah kepada sisi kemanusiaan Yesus. Yang ingin saya tanyakan, sisi kemanusiaan Yesus pada hari ini itu yang mana? Karena yang saya tahu supaya Anda paham, Yesus sampai hari ini memang hanya manusia, tidak pernah menjadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus menjadi Tuhan, mana sisi kemanusiaannya? Baik, saya akan menjawab. Yesus dua sisi ya. Dari sisi kemanusiaan, Yesus adalah 100% ada seseorang manusia. Dari sisi kemanusiaan, dia mempunyai gelar. Gelar apa? Mesias, Rabi. Iya, itu yang saya cari sekarang. Mana sisi kemanusiaan Yesus itu? Maksudnya dicari keberadaan atau apa yang dicari sekarang ini? Pertanyaan yang tepat sedikit. Sekarang begini, meme bos, itu ada dua unsur natur di dalamnya. Satu manusia, satu Tuhan. Yang Tuhan ini itu sudah naik terangkat ke surga, menjadi Tuhan, bertahta katanya. Nah, manusianya mana? Loh, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat dengan secara fisik. Nah, terus terangkat secara fisik ke atas, Pak. Ya, terus berarti yang di atas surga itu manusia. Yang naik ke atas surga, saya ya, tidak berarti manusia. Bahwa ke atas surganya manusia. Saya tidak mengatakan ke atas surganya manusia. Jadi fisiknya kemana? Fisiknya kemana? Fisiknya kemana? Fisiknya oke, kita akan kembali ke kitab Pengkhotbah. Manusia berasal dari tanah, dia akan kembali kepada tanah. Tetapi roh yang ditiupkan Tuhan, dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka ketika Yesus naik ke atas surga, maka di atas angin kencang, kita tidak tahu apa yang terjadi di atas. Yang jelas pasti kemanusiaannya akan hancur di atas, menjadi debu kembali, menjadi tanah. Dan roh ilahi berarti Yesus mengalami 2 kali kematian. Kalau masalah itu saya tidak tahu, tetapi saya berbicara sesuai dengan dalil. Oh, dia nggak tahu Bang, jangan dipaksa. Ya kan fisiknya terangkat ke surga, terangkat ke langit. Dalam perjalanan menuju ke langit, itu kulitnya, dagingnya, tulangnya itu terkupas. Yang tinggal hanya roh. Benar kan? Gantian saya bertanya, Bang. Ya, oke. Baik. Muhammad mengajarkan atau menjaminkan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muhammad tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berani menjamin. Ya. Apakah benar Muhammad menjamin keselamatan kepada umat-umatnya? Saya katakan tidak, karena Muhammad tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad tidak selamat. Coba baca di hadis riwayat Imam Muslim 203. Coba apa itu bunyinya? Ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, di manakah kedua orang tuamu dan kedua orang tuaku? Apa kata Nabi? Kedua orang tuaku dan kedua orang tuamu sudah di neraka. Itu sudah menjadi bukti bahwa orang yang mengikuti ajaran-ajaran Muhammad tidak akan dijamin keselamatan. Coba jelaskan. Ya, ini kan gini loh. Itu kan saya sebenarnya kalau Anda itu memahami apa yang saya terangkan tadi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengetahui sebelumnya kalau dia itu adalah Nabi, kalau dia itu nantinya adalah Rasul. Ya, karena itulah kemudian ketika ditanyai tentang orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang-orang yang tidak menuhankan Allah, maka kuncinya memang pasti kayak begitu. Sama seperti Yesus ketika ditanya, ya, aku ingin anakku dua-duanya ini ada di sebelah kirimu dan sebelah kananmu kelak nanti di kerajaan Allah. Apa kata Yesus? Tentang yang di sebelah kananku, sebelah kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu. Yang punya hak adalah Allah. Nah, yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kaidah-kaidah daripada Islam itu sendiri. Kalau taat menyembah kepada Allah pasti jannah, ingkar berarti neraka, kan begitu. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan
bahwa kedua orang tuamu masuk surga. Apa jaminannya? Sementara syariat yang dibawa itu jelas poinnya. Kalau mau kenyang ya makan. Bagaimana mungkin kemudian Rasul mengatakan orang itu akan kenyang sementara dia tidak tahu. Padahal dia tahu orang ini tidak pernah makan. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi terkait dengan itu, Anda mencoba untuk menjadikan hadits ini sebagai tameng. Padahal di awal saya sudah menguraikannya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu menjamin surga kepada para pengikutnya. Tidak ada keraguan daripada itu. Aku menjamin surga kepadamu jikalau kalian jaminkan untukku 6 perkara. Aku menjamin surga, tapi catatannya, syaratnya kamu pun harus menjamin aku 6 perkara. Pokoknya kalau kamu sudah terbebas dan mampu menjaga 6 perkara ini, maka saya jamin surga. Benar dalam berbicara, menepati janji kepada Allah, menunaikan amanah, tutup aurat, menjaga kemaluan, tahan mata dari yang haram, jaga tangan dari yang bukan haknya dan seterusnya. Maka ketika ini 6 poin ini kamu jaga, kata Rasulullah, maka aku menjamin kalian surga. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku memberi surga, aku memberi hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang memenuhi syarat yang Yesus persyaratkan. Maka ini dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengikut dan mengaku dan mengenal aku sebagai utusanmu. Ketika 2 poin ini dilakukan oleh Bani Israel, Yesus berani jamin, aku menjamin keselamatan, aku berikan hidup yang kekal kepadamu. Sama. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika diperintahkan, Kul in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni. Dia jamin itu. Siapa yang mengikuti 6 perkara, menjaminku 6 perkara, maka aku pun menjamin surga kepadanya. Sama. Seluruh Nabi juga begitu. Ya, makanya tadi saya katakan di awal, di dalam kitab Amsal juga Salomo juga menjamin itu. Siapa yang mendapatiku maka dia akan mendapatkan keselamatan, kata Salomo di dalam Amsal. Itu sudah nyata itu. Jadi seluruh para nabi sesuai dengan apa yang saya gambarkan tadi, itu semuanya akan mendapatkan keselamatan berdasarkan apa yang dibawa oleh nabi itu kepada kaumnya. Karena siapa yang mendapatkan aku, kata Salomo, maka dia akan memperoleh hidup dan Tuhan berkenan atas dia. Berarti pada masa Salomo, orang yang mengikuti dia, orang yang mengikuti ajarannya akan mendapatkan hidup. Sama seperti Yesus. Makanya Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan, siapa yang menolak aku, maka dia menolak yang mengutus aku. Siapa yang menerima aku, maka dia menerima yang telah mengutus aku. Artinya, wahai Bani Israel, sekuat apapun imanmu terhadap Tauratmu, seyakin apapun engkau kepada Allah yang mengutus Musa, kalau kalian tidak menerima aku sebagai utusan Allah, maka imanmu tertolak. Sama umat Islam hari ini. Jika kalian, wahai praktisi Yudaism, taat kepada Allah, taat kepada Abraham, taat kepada Musa, taat kepada Yesus, tetapi kalian menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka percayalah, Anda tidak dihukum sebagai orang yang beriman. Jadi berarti kufur dong. Iya, betul. Meskipun kalian taat Taurat, meskipun kalian menyembah kepada Allah, tapi menolak kenabian Rasul Muhammad SAW, maka Anda akan ditolak menjadi orang-orang yang beriman. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Ini kita sudah berdialog sudah 1 jam lebih ya, kalau nggak salah ya. Jadi konsep keselamatan itu sudah nyata dari 2 agama ini. Teman-teman kita dari Kristen tidak bisa menunjukkan titik poin keselamatan yang dijaminkan oleh Yesus kepada orang-orang Kristen. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana pendeta MMB ini tidak dapat menjawab apa-apa selain daripada berretorika, selain daripada berpusing-pusing ya, untuk membuktikan segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana keselamatan itu pun tidak mampu menjawabnya, hanya bernarasi-narasi konyol ya, membalikkan pertanyaan yang dimana dia sudah puas-puas bertanya dan dijawab ya selama 1 jam lamanya bertanya
Giliran ditanya dia pun tidak dapat menjawab. Nah, ketika menjelaskan pun kemana-mana ya, ke hulu ke hilir, entah begono begini. Akhirnya tidak jelas dan lari dari topik yang menjadi pembahasan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.